Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih diberikan rezeki, kita masih diberikan kesehatan, umur, sehingga kita bisa bersilaturahmi kembali walaupun melalui video singkat ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang pembagian air. Air itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama air mutlak, yang kedua air makruh, yang ketiga air thahir ghairu mutahhir, yang keempat air mutanajjis. Kita bahas satu-satu. Air mutlak itu apa? Itu air mutlak seperti itu ya. Air mutlak itu air suci dan dapat mensucikan. Artinya air itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Nah, seperti apa? Seperti yang pernah kita jelaskan, ada 7 air yang dapat kita gunakan untuk bersuci: air hujan, air laut, air sungai, air dari mata air, air sumur, air salju, dan air embun. Nah, itu ya pengertian air mutlak. Yang kedua air makruh. Air makruh yaitu air yang dapat mensucikan tetapi makruh memakainya, seperti air yang dipanaskan dengan panas matahari dalam tempat logam dan terbuat bukan dari emas atau perak. Air itu sudah terjemur, ya, makruh hukumnya. Yang ketiga air thahir ghairu mutahhir, yaitu air suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Contohnya air mustakmal, yaitu air yang sedikit dan telah dipakai untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Sedikit, mau digunakan wudhu tidak nyampai dan lain sebagainya. Yang kedua air suci yang bercampur dengan benda suci seperti air teh, air kopi, air sirup, air kelapa, dan lain sebagainya. Masa orang berwudu dengan air sirup atau air kopi tambah putih nanti mukanya. Yang selanjutnya air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Yaitu air yang terkena najis. Air mutanajis ini apabila kurang dari 2 kolah tidak sah untuk bersuci, tetapi apabila lebih dari 2 kolah dan tidak berubah sifatnya, bau, tidak ada warna dan rasanya, maka sah untuk bersuci. Nah, kita sering mendengar ini ada istilah 2 kolah. Bagaimana cara menghitungnya? Apakah kolah itu ember atau apa? Kita bahas di sinilah. Kita bahas. Adapun arti air 2 kolah yaitu jika ditakar dengan timbangan kurang lebih 305 keti Jawa atau dengan ukuran isinya pada suatu tempat yang persegi 4, yaitu panjangnya
1/4 hasta, lebarnya 1/4 hasta, dan dalamnya 1/4 hasta. Atau gini, kita lebih kita lebih simpulkan saja. Nah, pengertian dua kolah tadi artinya dua kolah itu kalau kita hitung sekitar 200 liter air. Nah, jadi kalau kita mempunyai kolam, nanti si tukang itu nanti kita suruh bikinkan kolam. Kalau perlu lebih daripada 200 liter. Tapi kalau di sini sekitar 200, kita lebihkan dikit, misalnya bikinkan tukang kolam yang isinya nanti sekitar 250 liter air. Nanti mereka bisa memperkirakan. Jadi kalau seandainya, mohon maaf ini, kalau seandainya ada si cicak buang air nggak bilang-bilang, teplung, maka masih bisa digunakan untuk berwudu karena airnya lebih daripada 200, sekitar 200, dua kolah itu 200 liter. Tapi kalau kurang, cuma 1 ember, ada cicak buang kotoran, teplung, ya tidak bisa lagi kita gunakan. Ya, di sini sedikit saran. Mohon maaf sekali kalau bisa kita mempunyai kamar mandi, kita mempunyai WC. Kalau bisa air di WC itu kalau kita lihat banyak cicaknya, kita tutup. Kamar mandi pun kita tutup. Terkadang kita kan ke WC, BAB, buang air kecil atau buang air besar, terus kita bersihkan, sedangkan yang kita bersihkan ini ada najisnya, kan kurang pas, tidak bagus. Maka dari itu saran saya ditutup dengan alat penutupnya. Jadi kalau kita ini sudah boleh dipastikan bahwa waktu kita cebok, waktu kita membersihkan itu air yang membersihkan bagus. Ini saran ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.